Shalom saudara, kita berjumpa lagi hari ini. Saudara, ada banyak hal yang terjadi dalam hidup kita, tapi saya tetap percaya bahwa Tuhan mengasihi kita, memulihkan kita, bahkan menuntun hidup kita. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya ingin memberikan sesuatu yang saya tahu bahwa Tuhan itu baik bagi kita. Di dalam kitab Efesus 3 ayat 17 berkata, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam kamu, dan kamu akar serta berdasar di dalam kasih. Saudaraku, kita berakar di dalam kasih karena iman kita, Kristus tinggal di dalam kita. Saudara, dunia memang perlu berubah, masyarakat perlu berubah, bangsa perlu berubah, tetapi kita tidak akan pernah mengubahnya sampai kita sendiri berubah. Dan kita tidak akan pernah berubah sampai kita melihat ke dalam cermin jiwa dan wajah kita sendiri dengan jujur. Apa sebenarnya yang ada dalam diri kita? Saudara, kita seringkali mengharapkan sekeliling kita berubah, keadaan berubah. Tapi dengar baik-baik, semua tidak akan berubah sampai saudara dan saya melihat ke dalam cermin jiwa kita. Kemudian dengan jujur kita mengakui bahwa ada cacat dalam sifat manusia. Ketidakpatuhan bawaan yang berasal dari pemberontakan alami manusia terhadap Tuhan. Kita harus memahami apa yang membuat kita tergerak atau tergugah. Kemudian pada akhirnya kita dapat menemukan jawabannya hanya dalam hubungan pribadi dengan Tuhan. Alkitab berkata, saya berdoa kiranya Kristus makin lama makin senang berdiam dalam hati saudara karena iman saudara kepadanya. Sesungguhnya saudara berakar kuat dalam kasih Allah yang ajaib. Ini terjemahan lain, saudaraku, terjemahan FAYH. Nah saudara, Rasul Paulus mengatakan bahwa kalau kita ingin semua berubah, kalau kita ingin melihat sekeliling kita berubah, keadaan berubah, kita nggak bisa saudaraku mengambil waktu langsung potong kompas dengan seperti yang dilakukan pemerintah. Rasanya masyarakat kita ini sudah sakit, diberikan hal-hal bantuan dari pemerintah. Tetapi sebenarnya jawaban yang paling utama adalah biarlah kita ini berakar. Karena kita ini dalam iman, kita ini berakar saudaraku, sehingga kita dibangun di dalam Dia. Nah, kita harus berakar saudaraku. Kita harus dapat menemukan jawaban dalam hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Kita tidak akan goyah dengan apapun yang terjadi. Nah, perubahan itu adalah kepada kita, dalam diri kita terutama lebih dulu. Dan saya percaya ketika seseorang itu berakar, dia terus mencari sumber hidup, mencari sumber air itu. Dan ketika dia menemukannya, maka dia akan menyerap. Ketika akar itu menyerap, maka batang-batang yang kelihatan di atasnya ini akan bertumbuh. Jadi yang paling pokok di sini adalah saudara dan saya berakar di dalam Dia. Kita yang sesungguhnya adalah kita yang mau berakar. Akar ini adalah kehidupan yang sesungguhnya. Karena ketika akar itu menemukan kehidupan, air hidup, maka akar itu akan menyerap air itu atau menyerap bahan kehidupan itu akan dialirkan ke atas. Maka tingkah laku saudara, hidup saudara itu akan dialiri oleh kehidupan ketika kita bertemu dengan Kristus. Jadi sekarang saudaraku, saya ingin saudara dan saya mengerti kebenaran bahwa hidup kita yang sebenarnya adalah ketika saudara dan saya menemukan Kristus, menemukan sumber air itu, dan akhirnya hidupmu dan hidupku adalah hidup yang diberkati. Yuk, saya berdoa, Tuhan terima kasih Engkau mengingatkan kami bahwa dengan iman kami harus berakar di dalam Engkau, serta kami berdasar di dalam kasih, sehingga benar-benar hidup kami menemukan Tuhan yang hebat, Tuhan yang besar, Tuhan yang selalu menudung hidup kami dan menuntun langkah kami. Biarlah kami tahu diri kami yang sesungguhnya ketika kami berakar dan menemukan air kehidupan itu, yaitu Engkau sendiri. Dalam nama Yesus Tuhan berkati para pendengar hari ini. Amin. Sampai berjumpa, Tuhan memberkati.